Penjelajah menerabas hutan menggunakan parangnya yang besar untuk menembus semak belukar yang lebat. Dia tiba-tiba berhenti dan berbalik. "Ke arah mana tadi?" Pemandu lokalnya menjawab, tapi dia harus menunggunya selesai dan asisten penelitinya menerjemahkan. Dia mengatakan untuk terus lurus, itu hanya sekitar 100 yard lagi. Penjelajah pria itu mengangguk cepat sebelum berbalik untuk melanjutkan memotong jalannya menuju hutan. Panduannya benar, karena setelah beberapa saat, hutan lebat tiba-tiba terbuka memberi jalan ke tempat terbuka yang mengungkapkan salah satu hal paling luar biasa yang pernah dilihat penjelajah. Tepat di depannya, muncul dari hutan adalah kuil batu kuno yang besar. Piramida anak tangga besar dari batu padat diukir dengan rumit dan ditutupi dengan patung-patung yang rumit. Struktur kolosal itu sepertinya telah ditinggalkan selama berabad-abad jika tidak lebih lama. Dengan alam telah melakukan yang terbaik untuk merenggut kembali batu dan menutup piramida dengan tanaman merambat dan tanaman lainnya. Tim mendekati candi tapi berhenti di depan sebuah monumen batu yang berdiri di depannya. Penjelajah menelusuri garis-garis pahatannya dengan jarinya, menyingkirkan tanah untuk mengungkapkan piktografnya yang lapuk. Tampaknya menggambarkan semacam makhluk, tapi dengan sayap besar yang melebar daripada lengan. Mungkin semacam pakaian ritual, kata penjelajah itu kepada asistennya. Asisten buru-buru mencoret-coret buku catatannya, mencoba mendokumentasikan semua yang dia bisa. Ya, ini pasti sosok seperti pendeta. Mungkin pemimpin kuil ini berkat koneksi yang dia bagikan dengan mereka. Renungan penjelajah terganggu oleh pemandunya, lalu dia memutar dengan marah untuk melihatnya. "Ya, apa? Ada apa?" Asisten penelitinya menerjemahkan untuknya seperti biasa. Dia mengatakan bahwa kita tidak boleh melangkah lebih jauh, itu terlalu berbahaya. "Omong kosong," jawab sang penjelajah. "Kami datang sejauh ini dan siapa yang tahu harta fantastis apa yang menunggu kami di dalam." Harta bersejarah yang saya maksud artefak, harta karun pengetahuan tentu saja. "Tentu saja," jawab asistennya sebelum mengikuti bosnya saat dia mulai menaiki tangga piramida. Karena pemandu itu memegang teguh niatnya dan menunggu di dekat tepi hutan. Mereka berdua berjalan melalui pintu masuk yang mengarah ke lorong yang panjang dan gelap dengan hanya obor untuk menerangi jalan mereka. Tidak mungkin untuk melihat seberapa dalam itu masuk ke kuil. Penjelajah berhenti untuk memeriksa dinding yang ditutupi lebih banyak ukiran. Dia dapat melihat bahwa ada pola geometris yang rumit, tapi juga lebih banyak penggambaran makhluk bersayap yang sama yang ada di monumen di luar. Namun di sini, makhluk-makhluk itu digambarkan dalam momen-momen aksi. Mereka tampak berlari, mengejar, menjangkau, dan meraih orang. Mereka ditampilkan menyerangnya, mengambilnya, membawa mereka pergi ke tepat di mana cerita piktograf harus mengungkapkan klimaksnya adalah sepotong dinding yang hilang. Itu pasti jatuh di beberapa titik. Baiklah, sang penjelajah menyudahi sebelum melanjutkan untuk menjelajahi lebih dalam ke kuil. Asistennya tidak mengikuti. Dia melihat beberapa potongan batu di lantai di bawah panel yang hilang dan berlutut untuk melihat lebih dekat. Dia mulai mengumpulkannya bersama-sama, mengatur ulang berbagai potongan kembali ke bentuk aslinya. Sementara itu, perhatian sang penjelajah telah teralihkan oleh sesuatu yang lain. Di sisi lain ruangan ada patung, seorang pejuang yang tinggi dan gagah, dan di tangannya dia mencengkeram tombak besar berhiaskan permata. Batu permata yang menghiasinya berkilauan di bawah cahaya obor. Penjelajah mengulurkan tangan dan menggenggam ganggang tombak. Dia mulai menarik, mungkin menjadi sedikit lebih kuat daripada yang seharusnya dengan artefak kuno, tapi dia menginginkan potongan permata yang luar biasa ini, dan bahkan lebih dari tombak itu sendiri. Dia ingin pujiannya akan diterimanya dengan membawa itu kembali ke rumah. Saat penjelajah menarik tombak, asisten penelitinya memindahkan potongan terakhir dari ukiran dinding yang rusak ke posisinya. Dia memegang obor di atasnya untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik dan dia terkejut. Makhluk bersayap membawa orang pergi, tapi itu bukan akhir dari cerita. Mereka membawanya ke suatu tempat dan dia bisa melihat sekarang bahwa mereka sedang disajikan pada makhluk bersayap yang lebih besar. Itu monster yang memakan orang-orang. Asisten berbalik untuk memberitahu penjelajah apa yang dia temukan dan sementara itu dia melihatnya akhirnya bisa melepaskan tombak dari cengkeraman patung. Patung itu akhirnya melepaskannya, menyebabkan dia jatuh ke belakang ke tanah di mana dia berbaring, mengagumi tombak permata yang indah di tangannya. "Awas!" teriak asistennya. Penjelajah tidak menyadari bahwa patung itu bergoyang-goyang ke depan dan ke belakang, dan dia berguling tepat sebelum patung itu jatuh tepat di tempat dia berbaring dan mengagumi tombaknya. "Apakah kamu baik-baik saja?" dia bertanya saat dia mendatanginya. "Kurasa begitu," katanya padanya. "Hanya sedikit benjol di kepala. Tidak ada yang tidak bisa diperbaiki dengan apa?" dia bertanya, tapi dia tampak terganggu oleh sesuatu di belakangnya. "Ya Tuhan, apa itu?" Dia menunjuk dan asisten peneliti berbalik untuk melihat sesuatu muncul dari lubang di dinding tempat patung itu pernah berdiri. Itu salah satu makhluk dari ukiran dinding. Setengah manusia aneh, setengah kadal dengan sayap bukan lengan, meskipun tidak ada daging sama sekali. Makhluk itu benar-benar terbuat dari tulang. Keduanya berteriak pada kerangka setengah manusia dan makhluk itu berteriak kembali ke arah mereka, memancarkan cerita melengking bernada tinggi. Tiba-tiba lebih banyak makhluk mulai muncul dari lubang di dinding dengan yang lain berangkat keluar dari lubang yang sebelumnya tidak terlihat dan tidak
tidak terduga di dinding dan langit-langit. Makhluk-makhluk itu bergegas ke arah mereka, menghalangi jalan keluar dari kuil, dan pasangan itu tidak punya pilihan selain berlari lebih jauh ke lorong yang gelap. Saat mereka berlari, lebih banyak makhluk muncul dari lubang di kegelapan, berteriak pada mereka dan mencengkeram mereka dengan cakar tajam di ujung sayap mereka. Saat mereka berbelok di tikungan, makhluk itu mengulurkan tangan dan menggenggam pergelangan kaki penjelajah yang menyebabkan dia tersandung dan jatuh dengan keras ke lantai batu. Asistennya bergegas membantunya, tapi saat dia membantunya berdiri, dua makhluk lagi muncul di belakangnya dan mengerubutinya dengan lengan kurus dan bersayapnya. Penjelajah itu berdiri dan menusuk salah satu dari mereka dengan tombak permata saat mereka menyeretnya ke dalam lubang gelap, tapi yang ketiga melepasnya dari tangannya. Dengan lebih banyak lagi yang menyusuri lorong di belakangnya, sang penjelajah harus berlari. Lorong di depannya tampaknya telah runtuh di beberapa titik pada masa lalu, dan dia tidak punya pilihan selain memasuki salah satu terowongan gelap yang telah diukir di batu. Terowongan sempit berliku-liku dan penjelajah tidak yakin kemana dia pergi atau apa rencananya. Dia mengitari sebuah tikungan dan terowongan itu terbuka ke sebuah ruangan raksasa. Langit-langit dengan lebih dari 100 kaki tingginya, dan dia tidak bisa melihat dinding terjauh dengan satu-satunya cahaya yang dipancarkan oleh obornya. Dan seberkas sinar matahari yang redup turun melalui lubang yang tinggi di langit-langit. Dia juga memperhatikan bahwa itu tiba-tiba menjadi sunyi. Dia berbalik dan melihat kembali ke terowongan tempat dia baru saja muncul dan memperhatikan bahwa suara makhluk mengerikannya mengejarnya telah berhenti. Penjelajah ini mendengar sesuatu yang datang dari dalam ruang raksasa dan berbalik, mengintip dalam kegelapan. Ada di sinaran tunggal cahaya, dia melihat salah satu makhluk bersayap, tapi itu bergerak aneh, seolah-olah itu tidak berjalan, tapi melayang ke udara, dan karena itu tidak berjalan. Saat semakin mendekat, penjelajah dapat melihat makhluk bersayap itu menempel di gigi mulut makhluk raksasa yang mengerikan. Makhluk besar bersayap itu muncul dari kegelapan menuju sinar cahaya, melemparkan kepalanya yang besar ke belakang untuk memakan makhluk yang tersangkut giginya. Tulang-tulangnya retak dengan keras di mulutnya. Sekarang dalam cahaya, penjelajah dapat melihat bahwa monster itu yang panjangnya ratusan kaki adalah sejenis kadal terbang yang sangat besar, atau setidaknya pada suatu waktu, karena sekarang sebagian besar tubuhnya hanya terbuat dari tulang. Ada potongan daging yang tersisa menggantung di jaringan yang membusuk. Monster itu membuka mulutnya dan mengaum ke arah si penjelajah. Napasnya yang busuk berbau seperti mauserium yang terbuka mengenai wajah si penjelajah. Penjelajah mencoba lari, tapi monster itu menangkapnya dengan sayap kurus yang masih memiliki beberapa potong kulit kasar yang menghitam di atasnya dan menjatuhkannya ke tanah. Dia dijepit ke lantai dengan cakar berduri besar saat makhluk itu membuka mulutnya, mengaum lagi sebelum menggerakkan kepalanya ke bawah untuk mulai menyantap makanannya. Penjelajah menutup matanya, bersiap untuk dimakan hidup-hidup ketika makhluk itu tiba-tiba mengeluarkan ceritanya memekakan telinga. Penjelajah membuka matanya untuk melihat tombak permata mencuat dari salah satu dari beberapa titik daging yang tersisa di kaki cakar makhluk itu, dan mencengkeram tongkatnya adalah asistennya. Dia terlihat sedikit lebih buruk, tapi dia hidup. Dia membantunya berdiri. Mereka harus keluar dari sana. Tapi pertama-tama penjelajah menarik tombak dari cakar monster itu. Keduanya mulai berlari, melakukan segala yang mereka bisa untuk menghindari monster yang mencakar dan menghibas mereka. Mereka melihat celah yang diterangi di ujung ruangan yang luas dan tanpa pilihan lain mulai menuju ke sana. Saat mereka semakin dekat, mereka dapat melihat apa yang mereka butuhkan, cahaya, tempat untuk kabur. Mereka berdua meluncur dan berhenti di titik puncak, hampir jatuh ke tepian. Di sisi lain, terowongan yang terbuka dari sisi kuil tidak memberikan apa-apa selain udara dan turunan ratusan kaki ke hutan di bawahnya. Mereka berbalik untuk melihat monster itu masih bergegas ke arah mereka, dan tanpa waktu untuk berpikir lagi, mereka berdua melompat hanya beberapa detik sebelum makhluk itu memasukkan rahangnya yang kurus di tempat mereka berdiri. Itu terlalu besar untuk memuat apapun selain mulutnya di luar pintu, dan itu melolong serta menjerit saat mereka jatuh sebelum menabrak tanah di bawah. Asisten itu perlahan membuka matanya untuk melihat seseorang. Itu pemandu mereka. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia duduk linglung dan lebih dari sedikit memar karena jatuh. Dia bertanya kepada pemandu di mana penjelajah itu, apakah dia baik-baik saja, dan pemandu itu menurunkan matanya. Tampak seolah-olah dia lebih suka tidak menjawab. Dia menunjuk ke samping tanpa melihat, dan asisten itu berbalik untuk melihat penjelajah tergeletak di tanah beberapa meter dari mereka. Tubuhnya tertusuk tombak permata. Sejarah penuh dengan kisah dan legenda tentang dewa, monster, dan segala sesuatunya. Tapi tidak semua ini hanya cerita, dan kenyataannya terkadang realita lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. Dan itulah yang terjadi pada SCP-4959 yang juga dikenal sebagai Pterodactyl lecteri Teotihuacan. SCP-4959 adalah makhluk besar yang menyerupai Pterosaurus, yang merupakan reptil terbang yang ada selama era Mesozoikum. Sementara Stegosaurus telah punah
selama jutaan tahun, SCP-4959 sangat hidup atau paling tidak bernyawa. Anomali besar ini yang lebar sayapnya membentang sekitar 50 meter berada dalam kondisi pembusukan yang hidup dengan sekitar 70% dagingnya telah membusuk atau rontok. Hanya menyisakan potongan kecil kulit dan jaringan yang membusuk menempel di tulangnya. Daging yang tersisa tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan lebih lanjut, seolah-olah secara permanen terkunci ke dalam tahap khusus pembusukan lanjutan ini. Pengujian daging 4959 tidak menunjukkan kelainan yang jelas, kecuali konsentrasi iridium yang sedikit lebih tinggi dari yang diharapkan. Matanya tidak lagi ada, tapi rongga matanya entah bagaimana bersinar dengan cahaya hijau terang. Meskipun sumber cahaya ini tidak diketahui, saat marah, makhluk itu juga mengeluarkan korona api warna-warni dari sayap, tengkorak, dan lehernya. SCP-4959 ditemukan di ruang raksasa di bawah kuil ular berbulu di Teotihuacan, Meksiko. Sejumlah terowongan terhubung ke ruangan itu dan ini juga kosong. Bersembunyi di dalam banyak lorong berliku kuil adalah entitas yang telah ditetapkan sebagai SCP-4959-A. Ini adalah makhluk sukuran humanoid yang tampaknya dibangun dari berbagai tulang manusia dan pterosaurus, menciptakan makhluk baru yang merupakan gabungan dari keduanya. Tulang-tulang itu terhubung ke jantung seperti batu, tapi tidak diketahui apakah jantung ini diukir dari batu atau apakah pada suatu waktu jantung yang nyata berubah menjadi batu melalui proses pengerasan. Juga tidak sepenuhnya dipahami bagaimana tulang terhubung atau tetap menyatu. Entitas 4959-A juga memiliki sejumlah perhiasan yang bervariasi di tubuh mereka, yang dapat mencakup potongan kain lapuk, bulu, dan batu mulia yang mirip dengan yang dikenakan oleh penduduk asli yang tinggal di daerah itu berabad-abad yang lalu. SCP-4959 adalah karnivora, meskipun tidak diketahui apakah itu butuh atau hanya ingin makan. Bagaimanapun, tampaknya menjadi tugas entitas SCP-4959-A untuk membawakan makanan, karena makhluk 4959 itu sendiri terlalu besar untuk meninggalkan ruangannya di bawah kuil. Lorong dan jalan yang awalnya menghubungkan kuil dengan ruangan yang menampung SCP-4959 semuanya telah runtuh, dan satu-satunya terowongan yang sekarang menuju ke sana kemungkinan besar digali ke dalam batu dan tanah oleh entitas 4959-A. Mereka mencari melalui terowongan ini, paling sering bekerja di malam hari, mencari hewan kecil seperti burung dan kadal, tapi juga kadang-kadang menemukan hewan yang lebih besar atau bahkan manusia yang entah bagaimana mereka bisa di dalam. Mereka kemudian akan membawa mangsa hidup langsung ke Pterosaurus raksasa, menawarkannya sebagai makanan dan pengorbanan. SCP-4959 kemudian akan lanjut untuk memakan mangsanya secara utuh, terkadang memakan entitas 4959-A pada saat yang sama juga. Kuil itu sendiri ditutupi dengan ukiran dan mural yang memberikan banyak petunjuk tentang asal-usul SCP-4959, meskipun tidak diketahui bagaimana itu sampai di sana. Tampaknya penduduk setempat menemukan makhluk itu di dalam ruangannya dan menganggapnya sebagai avatar dewa ular berbulu mereka dan mungkin dewa lain yang tidak diketahui. Sebuah kuil dibangun di lokasi tersebut dan mereka segera mulai membuat pengorbanan kepada makhluk dewa yang hidup di bawahnya. Dimulai dengan hewan kecil, tapi kemudian berlanjut ke pengorbanan manusia pada hari-hari suci yang penting. Ada juga hal lain yang ditampilkan dalam mural yang terlihat sangat penting. Sepertinya SCP-4959 memiliki semacam jantung yang digambarkan sebagai batu permata besar, digambarkan sebagai merah seperti darah dan seterang matahari terbit. Batu permata ini sebelumnya ditempatkan di puncak candi, meskipun lokasinya saat ini tidak diketahui. Setelah studi intensif lokasi oleh sejarawan organisasi SCP, sebuah narasi disatukan yang mungkin menjelaskan setidaknya beberapa dari apa yang terjadi di sana. Tampaknya seolah-olah ada pemberontakan dari penduduk lokal kira-kira pada abad ke-6 Masehi. Sebuah konflik telah muncul di antara orang-orang, apakah ini benar-benar dewa atau sesuatu yang lain, sesuatu yang jahat. Mereka yang meragukan asal-usul dewa dari SCP-4959 merebut kendali kuil dan melakukan perjalanan ke dalamnya untuk mencoba membunuh makhluk itu. Banyaknya bekas hangus di dinding adalah bukti pertempuran yang kemungkinan besar terjadi, dan sementara mereka menderita banyak kerugian, tampaknya mereka setidaknya mampu menutup ruangan itu. Saat ini tidak diketahui apa yang terjadi pada permata besar di atas kuil setelahnya, tapi lokasinya sangat menarik bagi organisasi mengingat bahwa itu mungkin menjadi sumber umur panjang SCP-4959. SCP-4959 telah diklasifikasikan sebagai Euclid dan itu terus ditahan di dalam ruangan di bawah kuil ular berbulu. Meskipun semua pintu masuk terowongan yang menuju ke dalamnya telah diblokir oleh gerbang yang diperkuat. Jika ada yang baru ditemukan sebagai hasil dari terowongan lanjutan SCP-4959-A, itu juga harus ditutup dan disegel. Sekali dalam seminggu, seekor hewan besar yang hidup, paling sering seekor sapi, ditempatkan di sebuah lubang yang mengarah langsung ke ruangan itu. Dan sejauh ini tampaknya menahan SCP-4959 untuk tetap senang berada di dalam makamnya. Apa itu SCP-4959 dan apa makhluk setengah manusia setengah Pterosaurus yang melayaninya? Apakah mereka mantan korban manusia sekarang ditakdirkan untuk hidup selamanya dalam pengabdian kepada
kepada Tuhan mereka. Jika SCP-4959 adalah dewa pada satu titik, fakta bahwa kita sekarang yang bertanggung jawab untuk memberinya makan dan membuatnya bahagia, berarti kitalah yang melayaninya sekarang. Sekarang cek dan tonton entry lain dari file Dr. Bob seperti SCP-3700 Gelombang Perang untuk anomali lain dengan implikasi seperti dewa. Pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kita menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.